Riau. Kalau kita perhatikan badan ini adalah sangat berkompeten untuk mengurusi sungai, baik itu das, aliran sungai di Kepulauan Riau. Ternyata banyak kita lihat, kita perhatikan sungai yang tidak terurus. Contoh, sungai yang ada di Golden Pond, ya. Kalau kita lihat dari hulu sampai ke hilir itu dijajali oleh sampah, ya. Kemudian dasnya itu banyak dihuni oleh masyarakat. Di mana fungsinya BWS ini? Kemudian terjadi salah satu banjir. Kalau datang hujan terjadi kebanjiran. Kemudian setelah kebanjiran ditengok embrionya adalah banjir itu bukan semata-mata derasnya air hujan, tapi semata-mata adalah dijadikan sampah. Jadi di sini bagaimana fungsinya ini? Kenapa tidak disinergikan dari masyarakat ataupun dibuat seminar-seminar ataupun yang tinggal di daerah aliran sungai yang berdekatan dengan pemukiman sungai. Ini penting supaya masyarakat itu tahu siapa yang mempunyai wadah BWS ini. Ini yang kita lihat tidak ada sama sekali, banyak kali di kantor, banyak kali rapat. Kemudian ada lagi bentukan namanya satu lagi TKPSDA. TKPSDA ini adalah tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Ini adalah vertikal yang diesakan oleh Menteri PUPR. Termasuk saya di dalamnya. Tapi kinerjanya tidak maksimal. Kenapa saya katakan tidak maksimal? Misalnya rapat di Lingga, rapat di Bintan, rapat di mana-mana. Tapi hasilnya itu saya lihat ngambang. Kemudian sudah kita anggarkan. Terjadi lagi efisiensi anggaran. Mandek lagi. Jadi ini kami mohon kepada Kementerian PUPR supaya ini dievaluasi bagaimana kinerja daripada BWS yang ada di Kepulauan Riau, Badan Wilayah Sungai Sumatera, supaya dibentuk segera Dewan Sungai. Kalau di provinsi lain ada Dewan Sungai namanya. Kalau di Kepri belum ada. Jadi kalau di Sumatera Utara dia itu 34 kabupaten kota. Di sana SK-nya, SKTKPSDA itu adalah dari gubernur. Dari BWS Dari BWS Sumatera, dari wilayah Sumatera. Tapi kalau di Batam dia tersendiri. Dia langsung direct ke PUPR. Ini anggaran APBN, anggaran pembangunan nasional. Ya, jadi ini tentunya supaya ini bersinergi dengan masyarakat. Bila ada jika ada kegiatan-kegiatan itu harus diekspos. Jadi anggaran dari PUPR berapa itu dari kementerian? Ya, kita tidak mengerti. Asal ada misalnya kita rapat dari TKPSDA, misalnya ada 3 atau 4 kali itu per tahun. Ada namanya rapat tahunan. Jadi kita nggak tahu anggarannya itu berapa sebenarnya detailnya yang turun. Cuman kalau kita sebagai anggota ya manut aja. Sebab nggak pernah terekspos di barang. Jadi ini tidak ada keterbukaan saya perhatikan. Kadis PUPR ini sekarang siapa itu? Kalau Kadis PUPR itu, kalau sini kan Pak Suhari. Kalau menterinya kan ya, mereka wakilan di Kepri. Kalau kantornya kan ada di Sekupang. Ya. PUPR. Nah, kalau di Sekupang itu kan urusan Pemko. Itu Pemko, itu bukan pegawai vertikal. Iya. Nah, di setiap kabupaten ada kan PUPR, ada di SPU kan, ada di provinsi. Tapi kalau ini enggak, ini langsung direct ke kementerian. Dari kementerian PUPR turun ke daerah. Ya, betul. Tapi anggarannya dari apa? Dari pusat. Dari pusat. APBN. Jadi ini perlu apa? Nilai anggaran? Ya. Nilai anggarannya untuk daerah sungai? Ya.
Kalau kita sebagai anggota dari Ornop ya, organisasi non pemerintah, setiap sidang kadangkala dikasih 1 hari sampai 500. Kalau dia nanti 3 hari sampai 1,5. Jadi kita nggak tahu bagaimana perincian anggarannya, nggak ada keterbukaan. Bentuk uangnya kwitansi atau honor atau gimana? Nah, bentuknya terserah apa? Bentuk insentif. Insentif sekali sidang. Tanpa melakukan pekerjaan. Ya, waktu sidang itu membahas. Iya, hanya Ya. sidang doang tanpa melakukan aktivitas. Ya, tidak aktivitas yang lain, tidak ada perintah. Artinya datang dulu dengar dapat duit. Ya, kita nggak mau begitu. Maunya kita extend, kan begitu. Iya. Kita nggak mau enak-enak menerima duit. Tapi Kita maunya gini, extend, harus ada perintah dari. tapi gini juga Pak Parlongan. Mulai dari jembatan NATO, Kapling Lama, semua kan udah termasuk dangkal sungainya. Belum ada pendalaman ataupun pembersihan kan. Jadi seharusnya kan udah harus dibersihkan sampah-sampahnya. Ya, Nah, padahal itu kan dari PUPR tadi kan. ya. Nah, jadi gimana itu kira-kira? Ya. Jadi makanya selalu kita sampaikan kalau ada bencana. Ini Sungai Nato ataupun Sungai Sagulung ini adalah sangat besar sekali, sangat besar dan luas. Hulunya di mana? Hulunya itu di perumahan. Iya. Embrio itu jalannya apa itu? Apanya sampah-sampah itu dari perumahan. Kemudian ada orang yang apa? Ini segera dilakukan untuk pendalaman alur. Segera. Jadi apa disampaikan? Ini belum turun anggaran. Ini adalah efisiensi anggaran. Kalaupun efisiensi anggaran, saya kira bisa. Misalnya, aku sampai mengharapkan dari pusat ada kebijakan. Kita kan ada mempunyai apa? Fasilitas, ada amfibi, ada long arm, ya kan? Gunakan anggaran apa itu? Anggaran yang turun itu untuk beli minyak aja saya kira, ataupun transportasi lobo kan bisa. Tapi kalau kita bicara efisiensi, menunggu anggaran kapan lagi? Padahal ini sudah mendesak. Ini nanti bisa sungai ini menjadi apa? Jadi buntu. Iya. Akhirnya tenggelam, kan begitu. Oh, berarti aliran sungai, seluruh sungai yang ada di Batam itu bukan tanggung jawab pemerintah kota atau BP Batam ya? Bukan Dari kementerian. dari kementerian. Tapi mengenai dananya aja nggak jelas berapa pagu anggaran untuk itu. Pak Parlongan sendiri nggak tahu dari Nggak dalam. tahu, padahal kita sudah masuk di dalam. Nah, justru itu yang menjadi pertanyaan kan. Harus terbuka. Kita kan dari Ornop ada 9 organisasi non pemerintah yang direkrut sebagai anggota TKPSDA di bawah undang-undang BWN. Kan begitu. Jadi ketuanya adalah ex officio. Ketua TKPSDA itu adalah kepala Bapeda, Badan Pengendalian dampak lingkungan. Badan Pembangunan Daerah Provinsi. BPD. Ya. Jadi siapa ketuanya itu ex officio. Kemarin kan Pak Ibu Mesri Tampu Bolon. Sekarang udah tukar. Sebab dia bukan kepala dinas lagi kan. Iya. Jadi kemudian itu ada terbentuk sekretariatnya itu di BWS, kantor yang cukup Pak. Kantor kami di sana. Ketika ada rapat-rapat di internal, jarang sekali kita dilibatkan. Berarti selama dibentuk ini belum ada action untuk pengorokan parit kan? Memang sudah ada, tapi bukan di Batam ya. Iya. Ada di Bintan. Ya di Sungai Pule ada, di Perakit ada. Cuman itu pun proyeknya proyek apa? Proyek kecil-kecilan. Jadi saya lihat sebenarnya kurang greget. Padahal strategis. Kenapa saya katakan strategis? Lembaga ini lembaga apa? Lembaga langsung direct ke SK Menteri. Iya, justru itu SK Menteri. Tapi action tak ada. Action tak ada. Maunya kita itu bukan di sidang-sidang aja dikasih insentif selesai, tidak. Bagaimana perintah ketua? Anggota ini kerjaanmu kan begitu? Iya. Ini nggak ada. Selesai sidang sudah bubar. Anggarannya pun kita tahu dari mana, berapa per tahun untuk TKPSDA ini.
Ini penting. Ya, keterbukaan itu yang penting. Kemudian di mana kita sidang-sidang nggak pernah diekspor, nggak pernah masuk media. Ini kan penting informasi kepada masyarakat supaya tahu nih Pak, apakah apa BWS itu, apakah apa TPKSDA itu. Masyarakat kan harus tahu. Kementerian PUPR dari pusat ini di bawah naungan mana? Menteri mana? Menteri PUPR? Iya, di Batam di bawah naungan siapa? Inilah BWS ini. Oh, BWS. BWS. Dari wilayah Sungai Sumatera. BWS juga mandul. Kalau saya perhatikan memang, kalau saya bilang mandul tidak, cuman agak kurang greget, kurang action saya lihat. Ya. Jadi ini yang kita sayangkan, kurang keterbukaan. Kan? Saya kira ini penting supaya masyarakat tahu apakah arti BWS itu. Jadi apa arti TKPSDA itu? selama tahun 2024-2025 kira-kira anggaran yang sudah harus diterima berapa? Anggaran pertemuan. Kalau kita pertemuan sekali sidang, itu sidang namanya, bukan rapat ya. Sidang. Sekali sidang, itu 1 tahun ada 4 kali. 4 kali sidang. Kalau dulu, kalau kita misalnya sidang di apa? Di Lingga. Transportasi, kemudian akomodasi, dan kemudian penginapan ditanggung oleh TKPSDA. Ya, kemudian uang sidang, insentif sidang ada. Jadi kalau tidak salah dulu paling itu 450 per hari. Kalau dia 3 hari 1 juta lebih. Tapi udah dikasih fasilitasnya semua. Tapi sekarang nggak ada lagi. Jadi dalam sidang yang dibahas apa aja? Nah, masalah sungai ini, masalah das. Mana skala prioritas? Termasuk waduk, embung. Ya. Embung itu kan waduk. Iya. Itu di bawah naungan dia. Mana pendalaman lalu, mana pembersihan waduk. Nah, itu yang selalu, tapi nggak pernah kalau begitu action kita nggak tahu lagi, nggak dilibatkan. Berarti konteksnya hanya menghabiskan anggaran doang lah, habis sidang pulang, sidang doang. Saya perhatikan pulang tanpa ada program yang jelas. Ya, saya perhatikan begitu. Kami ini sebagai organisasi non pemerintah tidak mau kami begitu sebenarnya. Bagaimana? Apakah kerja kami di lapangan harus turun? Mana mau diinvestigasi kan begitu supaya jelas. Iya. Iya, jelas kita sidang ini. Datang duduk dengar, oke, komisi ini, kami kan sebagai komisi C kan, ketok palu, pulang. Kita nggak mau begitu, itu uang pemerintah loh, uang rakyat. Iya justru itu pelan. Berarti anggaran PUPR untuk sidang itu hanya termasuk uang negara ini habis gitu-gitu aja lah tanpa ada action. Ya. Artinya tak ada yang dibahas, tak ada yang dikerjakan, hanya sidang doang tanpa ada schedule kerja. Memang schedule kerja ada, cuma tidak maksimal saya lihat. Nggak ada keterbukaan. Jumlah anggarannya juga nggak jelas. Iya. Berapa per tahun untuk TKPSDA per tahun? Itu menjadi pertanyaan kan. Iya. Apa yang insentif yang diberikan sama kita itu katakanlah honor sidang itu berapa kita nggak tahu dari pusat, ya kan? Yang turun ke TKPSDA. Nah ini. Jadi kalau mendapatkan datanya ini gimana nih Pak? Ya. Supaya anggaran itu tahu berapa. Nah, ini yang penting kita korek nanti. Dari mana apanya? Kita harus apa? Sekarang ini kan masih transisi ketua kan? Iya. Ketua TKPSDA. Kemudian di panitianya nanti harus kita tanya itu. Supaya itu jelas. Setiap ada kegiatan harus diekspor biar tahu masyarakat. Ketua BWS. Kepala namanya. Oh, kepala BWS di Batam? Dulu Pak Daniel. Sekarang sudah diganti, sudah tukar Ibu Ita Rangkuti. Iya. Kalau ketua TKPSDA dari MISNI, sekarang saya nggak tahu siapa. Kepala Bapeda. Itu ketuanya. Jadi kalau
sekretariatnya di apa? Di BWS, di Sekupang. Sekupang. Bila-bila penting bisa kita sana dulu, investigasi kita dulu. Boleh. Oke lah Pak Perlongan. Oke, makasih. Statementnya. Terima kasih.